warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radzan Muhammad Ihsan dengan NIM 1692523. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok saya yang berjudul Peningkatan Kesadaran Mahasiswa dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan Kampus Institut Teknologi Bandung Kampus Jatinangor. Pertama, latar belakang dari permasalahan yang ada di kampus ITB Jatinangor itu yaitu sampah yang menjadi permasalahan lingkungan yang terus meningkat. Tiap tahunnya diberitakan sampah itu terus meningkat. Kedua, aktivitas mahasiswa menghasilkan sampah setiap hari. Hampir semua mahasiswa pada saat jam istirahat itu dia berbelanja ke kantin, yang mana itu menghasilkan sampah, baik itu organik maupun anorganik. Yang ketiga, kesadaran pengelolaan sampah belum diikuti dengan praktik nyata. Jadi kesadaran yang dimiliki mahasiswa untuk pengelolaan sampah itu masih minim. Yang keempat, mahasiswa berperan penting menjaga lingkungan. Hal ini berkaitan dengan semakin bersih lingkungan itu semakin nyaman mahasiswa dalam menuntut ilmu. Apa sih rumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, bagaimana tingkat kesadaran mahasiswa terhadap pengelolaan sampah. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pengelolaan sampah. Dari rumusan masalah yang tadi, kita mendapatkan tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengidentifikasi tingkat kesadaran mahasiswa terhadap pengelolaan sampah. Yang kedua, menemukan cara untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pengelolaan sampah. Manfaat dari penelitian ini ialah yang pertama, memberikan gambaran tentang tingkat kesadaran mahasiswa terhadap pengelolaan sampah di lingkungan kampus ITB Jatinangor. Yang kedua, meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya pengelolaan sampah di lingkungan kampus ITB Jatinangor yang baik dan benar. Yang ketiga, mendorong terbentuknya lingkungan kampus ITB Jatinangor yang bersih, nyaman, dan bebas dari sampah. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan angka sebagai dasar analitis. Jadi, dari angka-angka itu kita menganalisis. Teknik pengumpulan data, kita menggunakan studi di literatur dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan sampah dan perilaku lingkungan mahasiswa. Studi literatur ini bertujuan untuk mendapatkan teori singkat mengenai kesadaran mahasiswa terhadap pengolahan sampah di lingkungan kampus. Yang kedua, kuesioner. Kuesioner ini telah disebar di lingkungan kampus ITB Jatinangor kepada mahasiswa-mahasiswa TPB yang berada di ITB Jatinangor. Pada penelitian ini kami mengumpulkan teori dasar. Yang pertama, pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah sekumpulan kegiatan yang diterapkan dengan terstruktur, menyeluruh, meliputi penurunan serta pengelolaan limbah sampah tersebut. Yang kedua, kesadaran mahasiswa. Kesadaran mahasiswa adalah keadaan mengerti dan dirasakan yang dialami seseorang di lingkungan kampus tersebut. Yang ketiga, kebersihan. Kebersihan merupakan keadaan bebas dari sampah di lingkungan tersebut. Yang keempat, kenyamanan. Kenyamanan merupakan suatu keadaan yang mana orang tersebut sesuai dengan dirinya, tidak gelisah dan lain sebagainya. Yang kelima, kampus ITB Jatinangor. Kampus ITB Jatinangor merupakan multikampus Institut Teknologi Bandung yang berada di Jalan Raya Bandung Sumedang yang terletak di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Dari kuesioner yang telah kami sebarkan itu, kami mendapatkan hasil penelitian yang menjawab dari rumusan masalah tadi. Yang pertama, tingkat kesadaran mahasiswa terhadap pengolahan sampah. Poin A, apa sih korelasi pengetahuan teoritis dan sikap mahasiswa? Sebanyak 75% mahasiswa memiliki pemahaman yang baik tentang pemilahan sampah. Serta 85,7% mahasiswa sangat setuju bahwa pengolahan sampah adalah tanggung jawab seluruh mahasiswa tersebut. Jadi, pengolahan sampah itu harus dimulai dari diri sendiri, baru orang lain. Selanjutnya, 96,5%
mahasiswa menyadari bahwa sampah tidak terkelola dapat merusak lingkungan, yang mana mengakibatkan kenyamanan kita belajar. Kalau lingkungan kita kotor, itu mengakibatkan kita tidak nyaman dalam belajar di kampus. Poin B, kebiasaan mahasiswa dalam mengolah sampah harian. Berdasarkan kuesioner, hanya 21,4% mahasiswa yang disiplin membuang sampah sesuai kategori, yaitu organik dan organik. Dalam upaya reduce, 25% rutin membawa wadah sendiri seperti tumbler, kotak makan. Ini sangat membantu dalam mengolah sampah di lingkungan kampus. Dan sebanyak 35,7% hanya sesekali melakukannya. Ini sangat memprihatinkan, ya. Selanjutnya poin C, analisis hambatan internal mahasiswa. Sebanyak 28,6% mahasiswa mengaku tidak mengetahui cara memilah sampah yang baik dan benar. Hal ini menunjukkan bahwa sikap positif tidak selalu diikuti kemauan belajar lebih lanjut. Dalam hal ini, edukasi sangat dibutuhkan. Jadi, untuk meningkatkan pengelolaan sampah di lingkungan kampus ini harus ada kemauan belajar dari diri mahasiswa itu sendiri. Menjawab permasalahan masalah yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pengelolaan sampah? Cara yang pertama, sebanyak 96,4% mahasiswa menjawab dengan dilakukannya reward dan punishment. Reward dan punishment itu ialah penghargaan dan sanksi. Ini merupakan cara paling efektif untuk mendorong perubahan dan perilaku nyata, jadi terdampak secara langsung. Selanjutnya, sebanyak 25% mahasiswa menjawab dilakukan dengan cara penambahan fasilitas dan signet, yang mana sarana pendukung dan informasi visual yang jelas ini sangat membantu mahasiswa dalam memilah sampah yang baik dan benar. Sebanyak 14,3% menyatakan cara yang bagus yaitu dilakukan dengan cara kampanye rutin atau sosialisasi. Hal ini mengingatkan mahasiswa secara berkelanjutan untuk menjaga kebiasaan baik ini. Yang terakhir, sebanyak 10,7% menjawab dengan cara pelatihan dan workshop. Edukasi langsung tetap dianggap penting meskipun nampaknya tidak sebesar yang intensif. Dari penelitian yang telah kami lakukan, kami mendapatkan simpulan. Simpulannya yang pertama, kesadaran mahasiswa tinggi secara pengetahuan, cuma secara pengetahuan saja, namun belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik pengelolaan sampah. Penerapannya, tindakan langsungnya belum sepenuhnya. Yang kedua, 96,4 sampai hingga 75% mahasiswa memahami tentang pentingnya kebersihan dan pemilahan, tetapi hanya 21,4% yang konsisten memilahnya. Ini menandakan tidak semuanya yang menerapkan pemilihan sampah di lingkungan kampus ITB Jatinangor. Yang ketiga, reward and punishment, penghargaan dan sanksi dinilai adalah cara yang paling efektif untuk mendorong perubahan perilaku nyata ini. Rewardnya bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara, seperti memberikan penghargaan atau piagam, dan sanksinya bisa juga kita lakukan dengan berbagai macam cara, seperti dipajang di Instagram kampus atau lain sebagainya. Yang keempat, penambahan fasilitas, signet, serta kampanye diperlukan sebagai pendukung keberlanjutan pengelolaan sampah ini. Jadi harus didukung dengan penambahan fasilitas, signet, dan kampanye. Saran dari penelitian ini adalah untuk pihak kampus disarankan untuk menerapkan sistem reward dan punishment secara tegas, didukung penambahan fasilitas tempat sampah terpilah dan signet yang jelas di area strategis. Yang kedua, mahasiswa diharapkan melakukan aksi nyata seperti memilah sampah, membawa pribadi, serta membangun kontrol sosial dengan saling mengingatkan. Ini sangat penting karena aksi nyata itu lebih signifikan dampaknya daripada pengetahuan saja. Yang ketiga, optimalisasi infrastruktur diperlukan untuk mempermudah proses pengelolaan dan pengelolaan sampah kampus. Penelitian yang keempat, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode yang lebih variatif, misalnya kualitatif, dan fokus pada jenis sampah tertentu dan hasil yang lebih mendalam.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.